Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Dwi Febiana dengan NIM 2025010206 dari kelas PAI 6. Pada video ini, saya akan membahas secara singkat mengenai sejarah pendidikan Islam, mulai dari awal kemunculannya hingga perkembangannya di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam adalah proses berkembangnya sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga sekarang. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam dimulai pada masa Rasulullah ketika beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut menjadi dasar penting bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk membaca, belajar, dan mencari ilmu. Pada awalnya, Rasulullah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah dakwah dilakukan secara terbuka, Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan bagi umat Islam. Di sana, para sahabat mempelajari Al-Quran, hadis, akhlak, ibadah, serta berbagai ilmu yang menjadi bekal kehidupan. Setelah Rasulullah wafat, pendidikan Islam terus berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Para khalifah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, salah satunya dengan mengumpulkan dan menjaga keaslian Al-Quran, mengirim para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai wilayah, serta menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran. Perkembangan pendidikan Islam semakin pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam karena lahir banyak ilmuwan besar, seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, dan Al-Ghazali dalam bidang pendidikan dan pemikiran Islam. Pada masa ini juga berdiri Baitul Hikmah, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang menjadi tempat belajar, menerjemahkan berbagai karya ilmiah, dan melakukan penelitian. Di Indonesia, peradaban Islam berkembang melalui proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para ulama dan pedagang Muslim. Salah satu lembaga pendidikan yang paling berperan adalah pesantren. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan para santri. Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam juga berkembang dalam bentuk madrasah, sekolah Islam terpadu, hingga perguruan tinggi Islam. Dari sejarah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban. Peradaban tidak hanya bertujuan mencerdaskan manusia, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa, mempelajari sejarah pendidikan Islam membuat kita memahami bagaimana perjuangan para ulama dan tokoh Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar, menjaga nilai-nilai Islam, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di masa depan. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah pendidikan Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.